Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Ayo curhatkan curahan hati kalian di channel ini, dan semoga hati kita semua menjadi plong dan kita akan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian, dan kita akan mengambil hikmahnya untuk kebaikan kita semua, untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Oke, kali ini kita menyimak kejadian, yaitu ada permasalahan di beberapa keluarga bertetangga, kemudian sampai ditutuplah akses jalan, kemudian membuatlah jembatan. Nah, kita akan pelajari apa sih permasalahannya, apa penyebabnya, dan seharusnya bagaimana. Kita bisa tawarkan beberapa solusi yang seharusnya itu menjadi lebih maslahat ya untuk hidup bertetangga. Oke, kita simak dulu apa sih penyebabnya. Alasan tetangga itu cukup masuk akal mengingat akses yang dilalui keluarga Sunardi merupakan tanah sisa rumahnya yang kemudian dijadikan jalan. Usut punya usut, tetangga pemilik akses jalan bernama Supardi tidak kuat dengan geberan motor kencang saat keluarga Sunardi lewat. Kejadian ini berlangsung di Kelurahan Demaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Akses jalan milik Supardi merupakan jalan satu-satunya bagi keluarga Sunardi dari rumah untuk menuju ke jalan raya. Oleh Supardi, jalan itu kemudian ditutup sejak Agustus lalu, namun ternyata penutupan tersebut tidak dilakukan selamanya. Supardi hanya menutup jalan sekitar 2 hari saja dan setelahnya dibuka kembali. Lantas Supardi mengatakan alasannya menutup jalan karena tetangganya, keluarga Sunardi, ketika menaiki sepeda motor kencang hingga tengah malam. Ditambah lagi Supardi memiliki cucu yang masih kecil sehingga suara motor itu sangat mengganggu. Berulang kali saya buka pintu tidak ditutup. Terus keluar masuk naik motor kencang. Naik motor itu kencang, ungkap Supardi, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Oke teman-teman, memang tidak mudah. Permasalahan juga tidak simpel, sederhana ya. Saat permasalahan ini terangkat di media massa, saya sudah memprediksi akan sangat banyak sekali orang yang menganggap betapa keterlaluannya orang yang menutup akses jalan kok ditutup. Tapi itu sekali lagi masalah tidak sesederhana itu ya. Jadi ini tadi disampaikan bahwa yang diberi akses itu orang yang rumah di belakang ya, itu malam-malam lewat memakai motor digeber-geber, padahal yang punya tanah, yang punya jalan itu punya bayi kecil, sangat terganggu. Nah, ini kadang jarang bisa dipahami ya. Yang paling mudah dipahami, ada jalan kok ditutup gitu ya. Ini kalau dibalik, berandai-andai saja ya, ini jalan sudah jadi ya, jembatan. Kemudian jika orang yang punya tanah tadi, yang menutup jalan tadi, dia pengen mencoba melewati atau ada mau beli apa di seberang sungai sana, kan deket kalau lewat jembatan itu, terus lewatlah jembatan itu, gimana kira-kira perasaan orang yang punya jembatan, keluarga yang membangun jembatan itu? Kira-kira diam saja mempersilahkan atau malah marah-marah mencaci-caci? Bisa ya, ini cuman berandai-andai ya, tapi ini juga akan sangat berat juga nih bagi yang bangun, merasa bangun, wah ini jembatan punyanya keluarganya dia, terus orang yang menutup jalan tiba-tiba kok pengen beli sayur yang di ujung sungai sana, kalau keluar muter lewat situ deket. Nah, itu juga akan sangat berat bagi yang bangun jembatan. Nah, ini orang yang punya tanah tadi itu juga sama perasaannya, sebenarnya sama seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa dicari jalan tengah teman-teman. Uang yang 250 juta tadi seharusnya ya, kalau memang tanah itu punyanya Pak Sunardi yang di depan itu, kalau misalkan 1,5 meter ya dibeli saja, yang 75 cm, separuhnya yang 75 cm itu dari yang punya rumah. Karena apa? Orang yang punya rumah juga akan melewati jalan itu ya. Orang yang di belakangnya akan melewati juga, sama-sama akan membutuhkan jalan itu teman-teman. Dan memang seharusnya seperti itu, semua orang itu akan membutuhkan jalan itu. Nah, sekarang mindsetnya, kalau orang lain melewati jalan itu dan notabene jalan itu punya kita, maka itu adalah sedekah ya bagi yang punya tanah.
Tapi kalau kita juga punya perlu, kita juga akan melewati jalan itu sendiri. Jadi jalan itu ya punya tanah punya kita, tapi juga digunakan ya kita butuh orang lain bisa menggunakan. Maka apalagi saat terjadi keperluan, ada kematian atau apa, mau lewat mana kalau nggak ada jalan, ya kan? Ya bisa lebih maslahat kalau bisa dimusyawarahkan, tanah separuh bisa dibeli sehingga masing-masing punya andil, masing-masing bisa memanfaatkan dengan baik. Bahkan orang yang ada di belakang tadi enggan untuk beranjak pindah dari rumah yang sudah tertutup akses itu. Dan kita simak ini alasannya. Penuh kenangan, alasan keluarga Sunardi ogah pindah setelah akses ditutup tetangga, pilih bangun jembatan 250 juta. Keluarga Sunardi di Jepara viral di media sosial setelah membangun jembatan 250 juta untuk akses jalan masuk ke rumahnya. Bribka Suyoko menjelaskan uang sebesar 250 juta untuk membangun jembatan ternyata berasal dari sokongan keluarga besar Sunardi, terutama dari anak-anaknya yang sudah berstatus mapan secara finansial. Keluarga Sunardi saling membantu, ada yang pedagang bakso, pengusaha rosok, PLTU Jepara dan PNS. Anak-anaknya yang mapan tidak tinggal di situ, kata dia. Lalu mengapa keluarga Sunardi tak memilih pindah? Suyoko menyebut lantaran rumah tersebut penuh kenangan. Oke teman-teman, kita doakan dan kita ambil pelajaran karena kita semua juga hidup di masyarakat. Maka sebisa kita sebaik mungkin untuk berhidup bertetangga, karena tetangga itulah orang yang nanti pertama ada apa-apa kita akan saling tolong, saling bantu itu dengan tetangga. Ada kematian kita akan butuh tetangga kita. Bahkan bukan keluarga kita, apalagi keluarga yang jauh ya. Nah, maka ini jadi pelajaran untuk kita semua dalam hidup bertetangga. Dan kalau ini semuanya bisa baik ya, Indonesia akan sangat bagus karena memiliki rakyat yang bisa hidup dengan damai tentram dalam bermasyarakat. Oke, semoga bermanfaat. Ikuti terus Curhatizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.